Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu dosen, serta teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Hunafa Anandra Yasmin dari Prodi Gizi kelas B2.2 dengan NIM 11020225052. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil karya saya dengan judul Pengaruh Asupan Protein Terhadap Kejadian Stunting pada Balita, sebuah sistematik literatur review. Alasan saya memilih judul ini, walaupun topik stunting sudah cukup banyak diteliti atau bisa dikatakan pasaran, justru karena itu saya tertarik. Pertama, stunting masih menjadi masalah kesehatan yang serius di Indonesia, sehingga tetap relevan untuk diteliti. Kedua, banyak dari masyarakat yang menganggap bahwa stunting hanya disebabkan oleh kekurangan protein saja. Padahal dari beberapa penelitian, hubungan tersebut tidak akan selalu sesederhana itu. Lalu selanjutnya yang ketiga, terdapat perbedaan hasil dari penelitian ini, di mana sebagian menyatakan bahwa protein itu berpengaruh signifikan, tetapi sebagian lainnya tidak. Dan ini masih saja membingungkan ya. Oleh karena itu, saya sangat tertarik untuk mengkaji lebih dalam dengan metode sistematik literatur review ini, agar saya bisa melihat gambaran yang lebih menyeluruh dan tidak hanya dari satu penelitian saja. Baik, saya masuk ke latar belakang. Stunting seringkali hanya dipahami sebagai kondisi anak yang lebih pendek dari usianya. Namun, sebenarnya stunting merupakan masalah gizi kronis yang terjadi dalam jangka yang panjang. Salah satu faktor yang sangat sering dikaitkan dengan stunting adalah asupan protein. Karena protein berperan sebagai zat pembangun dalam tubuh yang kita ketahui ya. Protein fungsinya pembangun tubuh. Namun, dari berbagai penelitian diketahui bahwa tidak semua anak dengan asupan protein yang cukup terhindar dari stunting. Ini menariknya. Dan tidak semua kasus stunting hanya disebabkan oleh kekurangan protein. Hal ini menunjukkan bahwa stunting merupakan masalah yang kompleks dan juga terjadi karena banyak faktor. Berdasarkan hal tersebut, saya melakukan kajian literatur ini untuk memahami hubungan yang sebenarnya antara asupan protein dan stunting. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan juga memahami hubungan antara asupan protein dengan kejadian stunting pada balita berdasarkan berbagai hasil penelitian yang sudah saya baca. Oke. Masuk ke metode. Penelitian ini menggunakan metode sistematik literatur review atau
SLR dengan pendekatan prisma. Langkah-langkahnya meliputi yang pertama, pencarian jurnal melalui Google Scholar. Lalu saya memakai rentang tahun 2020 sampai 2025 dengan kata kunci stunting, asupan protein, dan juga balita. Dari hasil pencarian, saya menemukan 107 artikel awal. Lalu disaring menjadi 35 dan yang hanya ada full text-nya 15. Dan akhirnya diperoleh 10 jurnal yang saya gunakan dalam penelitian. Analisis dilakukan dengan membandingkan hasil dari tiap jurnal untuk melihat persamaan dan juga perbedaannya. Lalu ini tabelnya. Ini saya sudah mencari 10 jurnal. Berdasarkan 10 jurnal yang telah saya analisis, sebagian besar penelitian menunjukkan bahwa asupan protein berhubungan dengan kejadian stunting. Lalu, anak dengan protein yang rendah cenderung lebih beresiko mengalami stunting. Namun, ada beberapa poin penting di sini yang saya temukan ya. Protein bukan satu-satunya faktor stunting. Faktor stunting ternyata juga dipengaruhi oleh beberapa hal. Yang pertama, asupan energi. Yang kedua, pola makan. Yang ketiga, pengetahuan orang tua. Yang keempat, kualitas proteinnya, entah itu protein hewani seperti ikan, telur, susu, itu lebih berpengaruh dibanding protein nabati. Dan juga tidak semua penelitian menunjukkan hasil yang sama. Ada penelitian yang menyatakan protein tidak signifikan terhadap stunting. Nah, ini cukup menarik ya. Protein berlebih juga tidak selalu baik, kita tahu ini. Bahkan ada penelitian yang menunjukkan bahwa konsumsi protein yang tinggi atau berlebihan justru tidak akan meningkatkan pertumbuhan. Nah, kesimpulannya, hubungan protein dan stunting itu tidak sesederhana dan tidak dapat berdiri sendiri. Artinya tidak dapat berdiri sendiri. Dari hasil kajian dapat disimpulkan bahwa asupan protein memang berhubungan dengan kejadian stunting. Namun, hubungan tersebut tidak bersifat tunggal. Nah, ini tadi yang saya maksud, tidak dapat berdiri sendiri. Baik kekurangan maupun kelebihan protein tidak selalu memberikan hasil yang baik serta optimal. Sehingga stunting merupakan masalah multifaktor yang membutuhkan pendekatan yang menyeluruh dan kompleks. Adapun saran dari penelitian ini adalah pemenuhan protein pada anak harus memperhatikan jumlah dan juga kualitas. Perlu keseimbangan juga dengan zat gizi lain, terutama energi. Orang tua juga
perlu meningkatkan pemahaman tentang pola makan anak. Penelitian selanjutnya diharapkan tidak hanya fokus pada satu zat gizi saja. Itu saran dari saya. Baik, demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih terdapat banyak kekurangan. Terima kasih atas perhatian Ibu dan teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.